Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tergantung pada keberhasilan bangsa itu dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif. Sekaya apapun bangsa tersebut, apabila tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan sulit untuk diharapkan berhasil dalam pembangunan bangsanya. Anak merupakan investasi negara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsanya. Tumbuh kembang anak yang optimal sangat didukung dengan pemberian nutrisi sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang benar. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan dalam pemberian gizi kepada anak yang dapat mengakibatkan gangguan pada sistem tumbuh anak. Nutrisi yang tepat untuk menunjang kebutuhan pertumbuhan anak terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat, sedangkan mikronutrien terdiri dari mineral dan vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi metabolisme dalam organisme. Menurut ilmu enzimologi, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Vitamin memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah vitamin A. Vitamin A atau yang sering disebut dengan retinol adalah vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kebanyakan dari kita lebih mengetahui vitamin A untuk kesehatan mata, namun nyatanya vitamin A ini memiliki banyak manfaat termasuk untuk menjaga kekebalan tubuh. Minimnya kadar vitamin A di dalam tubuh dapat menyebabkan sistem imunitas tubuh terganggu. Akibatnya akan lebih mudah terserang penyakit seperti diare, campak, dan juga gangguan pernafasan. Selain itu, minimnya kadar vitamin A di dalam tubuh juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit dan rambut. Salah satu kasus yang kelompok kami ambil yaitu hubungan vitamin A terhadap status gizi anak sekolah dasar Pantelasiana di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantelasiana adalah salah satu wilayah pesisir yang ada di perbatasan kota Kupang dan juga Kabupaten Kupang. Wilayah pesisir seharusnya identik dengan asupan jumlah protein yang cukup karena mereka mengkonsumsi cukup protein hewani daripada masyarakat di daerah dataran. Gizi dan nutrisi pada kasus yang kita ambil kali ini masih banyak masyarakat yang kesulitan mencari asupan gizi mereka, terutama pada gizi mikro yaitu vitamin A, sehingga menyebabkan mereka mengalami defisiensi vitamin A. Defisiensi vitamin A ini disebabkan karena perekonomian mereka yang masih rendah sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi asupan gizi tersebut. Kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A pada anak dapat menyebabkan yang rendah atau anak juga rawan terserang penyakit, infeksi, setelah itu juga tumbuh kembang yang lambat, terlalu cara berpikir yang kurang, dan juga memiliki bagian yang cenderung membanding dibanding teman sebelumnya. Selain itu, defisiensi vitamin A pada orang dewasa juga berdampak kepada wanita, yaitu susah hamil, lalu kemudian bisa juga mengalami racun senja jika sudah fatal defisiensi vitamin A dan sudah tidak bisa dicukupkan lagi asupannya, juga akan bisa mengalami kebutaan total. Defisiensi vitamin A pada masyarakat daerah pesisir disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu karena penyebab secara langsung, dikarenakan oleh faktor konsumsi. Mereka menghindari mengonsumsi makanan ikan dan telur dan juga jarang mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Padahal asupan makanan sayur dan buah-buahan kaya akan vitamin. Dengan kondisi demikian, jelas seorang anak tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, sehingga menyebabkan defisiensi vitamin A yang tidak hanya menghambat perkembangan otak dan fisik, akan tapi bisa menyebabkan seorang anak rentan terserang penyakit dan menghambat proses belajarnya. Keyakinan seperti ini menyebabkan sebagian mereka tidak mau memeriksa anak-anaknya yang berindikasi status gizi buruk ke puskesmas. Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan meliputi aspek biofisik psikososial yang mempengaruhi individu setiap hari, yaitu sejak dalam kandungan hingga akhir hidupnya. Selanjutnya yaitu penyebab tidak langsung. Yang pertama karena faktor ekonomi. Rata-rata keluarga nelayan di wilayah pesisir adalah keluarga dengan status ekonomi lemah. Dengan penghasilan yang kecil, mereka harus memilih untuk membeli bahan-bahan makanan yang relatif murah dan terjangkau. Lalu yang kedua yaitu faktor pangan. Meski sebenarnya wilayah pesisir termasuk cukup dari segi ketersediaan pangan,
Akan tetapi ironisnya keluarga nelayan tidak memiliki kemampuan untuk bisa membeli sumber pangan yang tersedia karena faktor keterbatasan pendapatan mereka. Selanjutnya yaitu karena faktor budaya. Yang pertama, keluarga nelayan tidak menjadikan ikan sebagai lauk prioritas. Lalu yang kedua, pembagian porsi makanan ayah yang berbeda. Ayah dipandang layak mendapatkan porsi makanan yang banyak dengan prioritas lauk yang lebih baik dibanding dengan anaknya yang tentunya lebih membutuhkan vitamin. Lalu yang ketiga yaitu kepercayaan secara turun-temurun, seperti anak bayi hingga balita yang masih menyusui tidak boleh diberi makan ikan, karena akan menyebabkan gatal-gatal hingga merusak kulit bayi. Faktor selanjutnya yaitu layanan kesehatan. Jauhnya pusat layanan kesehatan membuat kesulitan untuk menjangkau akses layanan, sehingga mereka jarang mengikuti program pemerintah mengenai status gizi yang seimbang. Lalu yang terakhir yaitu karena lingkungan sosial. Masyarakat pesisir masih beranggapan bahwa defisiensi vitamin A anak bukanlah suatu masalah. Menurut mereka, anak-anak memang identik dengan sakit. Banyak juga yang beranggapan bahwa anak yang mengalami defisiensi vitamin A merupakan turunan, sehingga nanti setelah besar akan sembuh sendiri. Vitamin A adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk memelihara fungsi penglihatan, pertumbuhan dan perkembangan, kekebalan tubuh, dan juga reproduksi. Kekurangan atau defisiensi vitamin A dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada tubuh. Berikut adalah contoh masalah kesehatan yang disebabkan karena kekurangan vitamin A. Gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A berperan dalam proses sintesis protein, yang artinya juga berperan dalam proses pertumbuhan sel. Vitamin A juga berperan dalam proses perkembangan tulang, sehingga kekurangan atau defisiensi vitamin A dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada anak. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa defisiensi vitamin A merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stunting pada anak. Gangguan pada mata atau penglihatan. Vitamin A berperan dalam stimulasi produksi pigmen pada retina, sehingga mata dapat melihat dengan baik pada kondisi yang gelap. Kekurangan atau defisiensi vitamin A menyebabkan berkurangnya produksi pigmen pada retina, sehingga menurunkan kemampuan mata untuk melihat pada kondisi yang gelap. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam memproduksi cairan pada mata, sehingga mata tidak kering. Kornea mata yang kering pada kondisi yang sangat parah akan menyebabkan bercak pada mata atau lebih dikenal dengan istilah bitot spot. Dan kondisi yang paling parah dari kekurangan vitamin A adalah dapat menyebabkan kebutaan. Gangguan pada kulit. Vitamin A berperan dalam proses pembentukan dan perbaikan sel kulit, sehingga defisiensi vitamin A dapat menyebabkan kulit menjadi kering yang menjadi tanda kulit kurang ternutrisi. Selain itu, defisiensi vitamin A juga dapat menyebabkan luka pada kulit menjadi sulit untuk disembuhkan. Hal tersebut dikarenakan vitamin A berperan dalam proses pembentukan kolagen yang berfungsi pada kesehatan kulit, terutama pada proses penyembuhan luka. Lalu, bagaimana dengan upaya pencegahan serta penanggulangannya? Berikut beberapa upaya pencegahan, antara lain, yang pertama, mengenal wilayah yang berisiko mengalami kekurangan vitamin A, seperti mengenal faktor sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan kesehatan, faktor keluarga, dan faktor individu. Yang kedua, mengenal tanda-tanda kekurangan vitamin A secara dini. Yang ketiga, memberikan vitamin A dosis tinggi kepada bayi dan anak secara periodik, yaitu untuk bayi diberikan setahun sekali dengan dosis 100.000 SI, dan untuk anak balita diberikan 6 bulan sekali dengan dosis 200.000 SI. Yang keempat, meningkatkan status gizi serta mengobati gizi buruk. Yang kelima, penyuluhan keluarga untuk meningkatkan konsumsi vitamin A atau provitamin A secara terus-menerus. Yang keenam, memberikan ASI eksklusif. Yang ketujuh, pemberian vitamin A pada ibu nifas dengan dosis 200.000 SI. Yang kedelapan, melakukan imunisasi dasar pada setiap bayi. Kemudian beberapa upaya penanggulangan, antara lain, yang pertama, mengadakan distribusi kapsul vitamin A. Yang kedua, peningkatan promosi konsumsi makanan sumber vitamin A. Yang ketiga, fortifikasi vitamin A ke dalam makanan. Yang keempat, pendidikan atau penyuluhan gizi. Yang kelima, terapi gizi medis yang bertujuan untuk memberikan makanan yang adekuat sesuai kebutuhan untuk mencapai status gizi normal dan memberikan makanan tinggi sumber vitamin A.
Kita ketahui bersama, vitamin A sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kekurangan atau defisiensi vitamin A dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada tubuh. Jangan sampai kita mengalami kekurangan atau defisiensi vitamin A. Teruslah menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, dan rutin berolahraga. Salam sehat!